Selamat sore rekan-rekan semuanya. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Bu. Jelas suara saya di sana. Insya Allah jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, kita mulainya telat ya. Tadi saya sudah bergabung, namun eh, jadi miskomunikasi ya, makanya kita terlambat untuk memulainya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan di sore hari ini ya, yaitu perkuliahan yang kita adakan pertama ya antara UNU Sumba dengan Staidaf ya. Nah, selamat berjumpa kita, berkenalan. Mungkin sebelumnya juga sudah kenal dengan saya. Ketika kita seminar, waktu itu saya juga salah satu narasumber pada kegiatan tersebut. Perlu saya kenalkan lagi atau sudah cukup kita lanjut saja pada materi kita perkuliahan pada hari ini. Kita lanjut aja ya. Baik, sebelum kita memulai perkuliahan, untuk lebih berkahnya kita berdoa terlebih dahulu. Eh, pada rekan-rekan semuanya, kita berdoa dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Sesuai dengan kesepakatan bahwasannya kita belajar pada hari ini yaitu tentang pembelajaran matematika SD atau MI. Nah, sekarang saya bertanya kepada rekan-rekan semuanya, eh, pembelajaran matematika di SD atau MI. Nah, kira-kira apa gunanya kita belajar pembelajaran matematika ini? Yang tahu silakan dijawab ya sebelum kita masuk kepada materi kita khususnya pada hari ini. Nah, silakan rekan-rekan yang tahu silakan disampaikan. Boleh hidupkan mic-nya, silakan sampaikan pendapatnya. Apa kira-kira tujuan kita belajar strategi apa tentang pembelajaran matematika di SD atau MI ini? Ya, silakan. Tidak ada yang mau bicara atau bagaimana ini? Sudah siap belum mengikuti perkuliahan pada hari ini? Semangat sore? Semangat. Oh, semangat. Tapi tidak ada suara ya. Sekarang sudah sore, coba semangat sore. Selamat Semangat. sore. Coba diganti lagi semangat pagi. Pagi, Pagi. pagi, pagi. Kalau pagi ya semangat ya, kalau sore udah lesu aja. Walaupun hari sudah sore, tapi semangatnya tetap pagi ya. Nah, supaya pembelajaran kita pada hari ini berkesan. Nah, bisa dimengerti dan bisa nanti diajarkan kepada calon SD atau MI-nya siswanya nanti. Oke, silakan yang mau boleh raise hand atau langsung dihidupkan mic-nya ngomong. Apa sih tujuan kita belajar pembelajaran matematika SD ini atau MI ini? Nah, ini kan calon guru semuanya ini, calon guru SD, calon guru MI nanti di sekolah. Ayo, Julia Siti, boleh silahkan. Oke, Bu. Jadi menurut saya ya matematika di MI ini eh, sangat bertujuan untuk agar siswa itu mampu memecahkan masalah yang ada di lingkungan sekitarnya seperti kayak ya seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih. Boleh, bagus. Nah, saya boleh minta sesuatu tidak?
Boleh ya? Boleh Boleh, Bu. dihidupkan kameranya biar kita lebih dekat gitu, Oh iya. terasa nyata begitu. Ini kan saya melihat gambar aja nih. Ya, tolong dihidupkan kamera ya, biar saya melihat terasa dekat kita, walaupun kita daring, tapi terasa di dalam ruangan kelas begitu. Ya, biar kita lebih kenal gitu ya. Biar kebangun rasa semakin kita dekat antara rekan-rekan mahasiswa dan dosennya, biar kita penyampaiannya lebih asik gitu ya. Nah, boleh dihidupkan kamera. Nah, Dewi, Siva sudah ini. Yang lain bagaimana? Oke, silahkan yang lain hidupkan kameranya ya. Nah, kan cantik itu. Kelihatan wajahnya Dewi. Nah, Lina juga sudah. Yang lain bagaimana? Biar kita merasa dekat. Biar asik kita kuliahnya pada hari ini ya. Oke, yang lain ditunggu ya, hidup kameranya ya. Nah, tadi sudah disampaikan sama Julia ya, bahwasannya tujuan dari pembelajaran matematika SD. Nah, yang lain bagaimana? Apa kira-kira tujuan pembelajaran matematika di SD atau MI ini? Untuk menumbuhkan minat dan bakat Ibu, supaya ke depannya lebih semangat lagi. Soalnya kan biasanya pembelajaran matematika itu banyak ditakuti ya, Bu. Oke, terima kasih. Dari siapa ini? Firda. Ya, ini anak yang rekan-rekan yang lagi jalan, duduk dulu sebentar ya. Jangan berjalan, nanti jatuh nanti. Duduk sebentar dulu kita kuliah sebentar ya. Oke, terima kasih sudah menyampaikan ya tujuan pembelajaran matematika di SD ya. Seperti yang disampaikan oleh temannya dan kita juga tahu bahwasannya kita sebagai seorang calon guru ya, guru MI atau guru SD, kita tentu perlu belajar matematika SD. Nah, dengan itu kita persiapkan bagaimana cara kita untuk mengajar nanti di sekolah dasar atau MI supaya nanti kita punya bekal bagaimana nanti mengajarkan secara baik dan benar menyenangkan secara kreatif dalam pembelajaran matematika kan dulu kita belajar matematika eh, banyak gurunya hanya ceramah saja metodenya nah kita bosan nah jadi sekarang kita calon guru MI dan SD ini memikirkan bagaimana cara pembelajaran matematika yang menyenangkan yang asik serta kreatif ya. Oke, saya bagi layar dulu ya. Tunggu sebentar ya, saya sedang bagi layar, sedang loading. Atau sudah pernah mengajar di sekolah dasar atau MI? Rekan saudara Resti sudah mengajar di sekolah. Sudah Bu di SMA tapi Oh, di SMA ya. Berarti penyetaraan ijazah selagi sekarang ya mau masuk ke SD ya, saudara Resti ya. KMI Bu. Ya, ke MI ya. Oke, baik. Berarti sudah ada pengalaman menjadi gurunya ya. Tinggal lagi kayak bagaimana kayak mengajar di sekolah dasar atau MI-nya ya. Ini mungkin agak loading ya, agak lama kita
Nah, kita masuk juga ya sambil kita buka slide-nya. Tadi sudah saya buka, namun sekarang masih loading dia. Baik, sambil kita buka ya, saya lanjut juga. Bahwasannya kita hari ini dalam pembelajaran matematika itu masih dengar suara saya atau hilang-hilang timbul suaranya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Ya, jelas. Apa? Jelas, Bu. Jelas Jelas, ya. Bu. Baik, baik. Jadi kita belajar matematika SD ini mempersiapkan segalanya ya. Nah, pembelajaran matematika SD ini kita bisa menggunakan strategi yang kreatif. Nah, strategi apa? Boleh strategi yang kita apapun modelnya atau metodenya, yang penting bisa membuat siswa belajar lebih kreatif dan lebih menyenangkan. Contohnya apa? Kita bisa menggunakan RME, pembelajaran RME yaitu Realistic Mathematical Education. Nah, di sana siswa diajarkan matematika itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, juga bisa kita menggunakan seperti PJBL dari sebuah masalah dulu dan juga bisa menggunakan pendekatan saintifik gitu. Banyak cara-cara kita supaya kita belajar matematika ini menyenangkan ya di sekolah dasar atau MI. Nah, pada hari ini kita belajarnya khususnya lagi kepada salah satu materi di sekolah dasar ya, yaitu eh, materinya KPK dan FPB ya. Ini sangat lama kali loadingnya ini. Ini kendalanya ya kalau kita kuliah daring ini. Bagusnya kita ketemu langsung ya. Iya, betul, Bu. Ibu. Apa? Iya, harusnya ketemu langsung gitu. Hehe. Ya, harus ketemu langsung kita ya, biar kita lebih dekat ya. Iya, Bu. Mangga, Bu, dilanjut, Bu. Rodi mengadu sekedapnya. Oh iya. Nah, ternyata saya bagi layar malah ketendang keluar. Bahayanya daring ini. Sudah pernah sebelumnya belajar tentang FPB dan KPK? Pernah, Bu. Udah, Nah, Bu. ya Pernah, sekarang Bu. kita lebih mengenal lebih dekat lagi ya. Saya maunya kita lebih mencoba latihan belajar tentang FPB dan KPK. Karena materi ini adalah saya teliti bahwasannya siswa SD atau MI bermasalah dengan ini. Mereka tidak paham mencari FPB dan KPK. Maka kita lebih membahas sekarang tentang FPB dan KPK ya, salah satu materi pembelajaran matematika di SD atau MI.
Agak bersabar ya. Ini kita jadwal sampai setengah lima ya, atau jam berapa dikasih jadwalnya? Kalau sudah nampak, silakan dikasih tahu ya, sudah muncul layarnya. Baik, Bu. Sudah, Bu. Sudah muncul. Udah, Bu. Muncul ya. Oke. Alhamdulillah ya, juangan sabar ya. Oke, nama saya Ayunis seperti yang saya sampaikan dan sudah ada juga di tulisannya ya. Nah, sekarang coba kita lihat tujuan pembelajaran matematika di SD atau MI. Pertama itu menumbuhkan minat dan sikap positif terhadap matematika. Nah, dengan kita belajar matematika ini, nanti akan menumbuhkan minatnya. Bagaimana sih pentingnya matematika itu di sekolah dasar dan nanti berguna bagi kehidupan kita. Karena dalam sehari-hari itu kita perlu belajar matematika ya. Contohnya saja berhitung. Nah, kalau tidak pandai berhitung maka nanti akan kewalahan ketika kita berhadapan dengan jual beli contohnya. Selanjutnya, tujuan pembelajaran matematika itu mengembangkan kemampuan berhitung dan bernalar siswa. Mahasiswa yang akan mengajarkan di SD atau MI nantinya akan mengembangkan kemampuannya karena guru atau nanti pengajar itu seperti guru sekolah dasar atau MI itu perlu ya. Kita kan guru nih. Jadi perlu dulu memahami dulu materinya baru bisa diajarkan ke siswanya. Maka dari itu punya bekal terlebih dahulu kita. Selanjutnya mengaitkan konsep matematika dengan kehidupan nyata. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kita belajar matematika itu harus dihubungkan dengan kehidupan nyata. Nah, supaya siswa itu merasa penting matematika itu. Kalau kita kaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Oh iya, kalau kita tidak pandai berhitung, maka nanti akan ditipu oleh orang ketika beli sesuatu. Kembalian uangnya akan nanti berkurang, itu contohnya ya. Lalu kita akan bisa mengembangkan kemampuan pemecahan masalah di kehidupan sehari-hari ya. Maka perlu kita belajar pembelajaran matematika di SDMI ini gitu. Lalu strategi apa yang bisa kita gunakan? Seperti yang saya bilang tadi, kita seperti RME. Nah, lalu ada kontekstual. Pembelajaran matematika ini harus kontekstual teaching learning, pembelajaran yang kontekstual, yang sesuai dengan kehidupan nyata, konteks. Jadi siswa itu belajar sesuatu dari yang nyata yang dia dapatkan, yang dia temui di kehidupan sehari-hari. Juga bisa dengan pembelajaran berbasis masalah, diberikan suatu studi kasus atau permasalahan, siswa nanti menemukannya bagaimana caranya mencari jawaban yang kita perlukan gitu ya. Siswa guru kita seperti yang dulu mereka hanya dengan metode ceramah saja mungkin. Jadi kita sekarang harus menggunakan berbagai strategi dan media ataupun metode ya. Lalu kita bisa menggunakan media konkret atau manipulatif ya yang bisa membantu kita menghubungkan materi yang kita ajar kepada siswa. Juga bisa menggunakan pendekatan saintifik ya, yaitu mengamati, menanya, menalar ya, dan mengkomunikasikan ya. Lalu kita juga bisa mencontohkannya gitu, atau mencobakannya. Nah, sekarang kita masuk lagi pembelajaran tujuan pembelajaran KPK dan FEB ya, yaitu supaya nanti siswa kita memahami konsep dari kelipatan dan faktor. Lalu mereka juga bisa paham tentang bagaimana mencari KPK dan FEB dari suatu bilangan atau dua atau lebih. Dan mereka juga bisa menerapkan KPK dan FEB dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, maka kita perlu belajar ini.
Ayo, sekarang kita coba lihat contoh soal dari yang saya tampilkan. Silakan dibaca dan diamati dulu. Boleh dibantu baca salah satu? Boleh, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ani memiliki 18 apel dan 24 jeruk. Dia ingin membagi apel dan jeruk tersebut ke dalam beberapa keranjang dengan jumlah yang sama besar, tanpa ada sisa. Berapa jumlah maksimal keranjang yang bisa dia buat, dan berapa jumlah apel dan jeruk di setiap keranjang? Oke, nah ini contoh permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita yang nanti akan menghubungkan dengan materi FPB. Nah, ketika kita mengajar di sekolah nanti, kita berikan permasalahan yang seperti ini dulu. Kan nanti siswa akan mencari ya berapa keranjang yang dia butuhkan dan berapa jumlah apel dan jeruk dari setiap masing-masing keranjang. Nah, kira-kira dia nanti mencari apa? Maka dia tidak tahu. Gimana ya Bu cara mencarinya? Pasti dia kebingungan karena kita belum mengajarkan FPB dan KPK kepada mereka. Tampilkan dulu sebuah masalah. Ketika kita tampilkan sebuah permasalahan, oh berarti ini kita mencari membagi sama banyak ya. Lalu nanti kita bagi dalam setiap keranjang yang harus kita sediakan. Nah, ini adalah materi tentang FPB. Nah, maka disampaikan kepada siswa. Dengan permasalahan ini, siswa tahu, oh iya, penting ya kita belajar FPB ini, karena ini contoh permasalahan di kehidupan sehari-hari. Kalau tidak belajar FPB, kita tidak pandai membagi ini secara adil ya. Maksimal berapa keranjang yang kita butuhkan, dan berapa masing-masing keranjang kita bagi sama banyak. Nah, ini ilmu keadilan ini belajar. Berapa apelnya, berapa jeruknya, kita bagi sama banyak. Nah, dengan kita tampilkan permasalahan yang seperti ini, nanti siswa akan terpacu, termotivasi untuk belajar matematika. Nah, setelah itu baru kita tampilkan. Nah, dengan ini kita coba mencari dulu FPB. Pahami faktor dulu. Kalau dulu di sekolah dasar bagaimana kita belajar? Kita belajar pengertian FPB kah dulu atau kita ditampilkan sebuah permasalahan? Ayo coba dijawab. Di sekolah dulu, gurunya cenderung ngapain? Disebutkan dulu pengertian FPB atau masalah dulu dikasih ke kita? Bagaimana? Firda, bagaimana Firda? Masih ingat dulu di sekolah dasarnya? Atau adik-adiknya gimana dulu? Atau sekarang deh, mungkin ada yang mengajar atau melihat guru-guru siswanya, teman-teman atau adik-adiknya nih, yang belajar di sekolah, cenderung gurunya mengajarkan dulu pengertian, teori dulu gitu, bukan fakta yang duluan. Nah, Biasanya teori dulu, Ibu. ya teori dulu ya. Nah, sekarang itu yang kita ubah ya, Firda dan teman-teman ya. Kita sekarang itu kita ubah fakta dulu di lapangan. Setelah kita lihatkan faktanya, maka kita perlu belajar tentang FPB itu. Nah, ini faktanya. Apa masalahnya? Maka kita temukan obatnya. Sama yang kita nulis skripsi ya. Masalahnya ini, keranjang yang kita butuhkan berapa dan berapa banyak masing-masingnya. Maka kita perlu belajar dari FPB itu. Nah, kita lihat sekarang ya, kita ulas kembali materinya. Mana tahu ada yang lupa atau masih abu-abu atau masih keliru tentang KPK dan FPB ini. Berapa faktor dari 6? Kira-kira berapa? Siapa yang tahu? Ayo, faktor dari 6. Ya, kita lihat ya, faktor dari 6 itu adalah kita dapatkan membagi habis. Kira-kira habis bagi berapa dia? 6 ini. Dibagi berapa saja? Dibagi 1 habis? Habis.
Dibagi 6 habis, dibagi habis oleh 1 berapa? Dapat 6. Dan dibagi 6 berapa? Dapat 1. Nah, kira-kira dapatkan 6 dibagi habis oleh apa saja? Dibagi 3 berapa dapatnya? Dua. Dapat? Dua. Dua. Oke. Nah, ini adalah semua yang pengali dari 6 yang jumlahnya 6. Sehingga kita kalikan yang hasilnya 6. Berarti itu faktornya ya. Contoh tadi 6 kali 6 dibagi 1 berarti dapatnya 6. Maka 1 itu merupakan faktor dari 6. Contoh lagi 6 dibagi 3 dapatnya 2. Maka 3 dan 2 adalah faktor dari 6. Lalu 6 dibagi 6 maka adalah faktor dari 6. Kalau bagi 4 bisa kira-kira? Tidak. Kalau dibagi dua bisa. Oh, oke. Maka 4 tidak faktor dari 6 ya. Jadi faktor dari 6 adalah 1, berapa lagi? 1, 2, dan 3. 1, 2, 3, dan 6. 6. 1, benar. Oke, masih ada yang ragu. 1, 2, 1, 3, 2, dan 3, 6. 6. 6. Ya, itu adalah faktor dari 6 ya. Ya, oke. Kita memikirkan sekarang bagaimana kita mengajarkannya ke siswa ya. Jadi, ajar ke siswanya adalah dengan cara yang jelas. Di faktor itulah pembagi. Ingat ya, ini cara kita mengajarkan ke siswa sekolah SD atau MI ya. Jadi kita cari pembaginya berapa. Nah, pembagi semua itu dikatakan dengan faktor gitu ya. Oke, kita lanjut ini. Dari 32. Nah, kita cobakan. Carilah semua perkalian bilangan dari 32. Nah, kita ajarkan siswa kita cari semua bilangan yang bisa dikalikan dengan 32 hasilnya. Nah, ini kita dapatkan contohnya. Ya, 1 kali 32. Berapa lagi? Habis itu 2 kali 16. Berapa lagi? 4 kali 8. Ayo. Nah, ada lagi nggak kira-kira? Segitu ya. Berarti ini ketika kita mengajarkan, berarti semua pembaginya ini nampak yang Ibu tunjuk? Nampak ya? Jadi pembagi semua ini dikatakan faktor. Jadi faktor dari 32 adalah 1, 2, 4, 8, 16, dan 32 ya. Jadi kita sepakati faktor itu apa? Bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Nah, baru kita ajarkan ke siswa pengertian dari faktor. Jadi dari yang terendah dulu mulai. Ajarkan mereka pengertian faktor setelah kita hadirkan fakta tadi. Oke ya, kita next ya. Setelah kita tahu tadi faktor ya, kita sekarang faktor prima lagi. Kira-kira siapa yang tahu apa itu bilangan prima? Ayo silahkan. Yang lain deh, yang selain Firda, yang lain lagi ngomong lagi. Yang belum pernah ngomong, coba saya juga pengen dengar yang lain pendapatnya gitu. Kita sharing aja sekarang ya, kita sharing ilmu ya. Ini Bu bilangan Bu. yang bisa Ya. dibagi oleh satu dan oleh Bilangan angka dirinya sendiri. yang hanya punya dua faktor, Bu, yaitu satu dan dirinya sendiri. Oke, Teti dengan Shiva ya, betul kedua-duanya. Jadi faktor prima itu dia adalah bilangan yang hanya pembaginya dua, satu dan bilangan dia sendiri ya. Contohnya apa? 2, 3, 5, dan seterusnya. Oke, kita lihat lagi. Faktor dari 2. Nah, kira-kira berapa faktor dari 24? Coba disebutkan. Yang lain yang belum pernah
bicara. Ayo kita sharing aja sekarang. Kita tidak menguji ya, tapi kita sharing ilmu ya. Kita berbagi ilmu sekarang. Berapa saja faktor dari 24? Satu faktor dari 24. Halo, satu iya ya. Satu kali dua Satu, empat berarti satu iya, dua Lalu iya. dua, satu Bu. Lalu dua, tiga, Oke, tiga, ya. empat, enam, 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 8, 12, dan 24. Empat. Nah, dari tadi faktor itu kita tentukan mana yang primanya kira-kira. yang Dari yang prima tadi. itu tiga, empat, apa sih? Satu, Dua, tiga. Dua dan tiga ya Restia. Dari yang iya, tadi faktor itu ada 8, kita tentukan mana yang faktor primanya, yaitu 2 dan 3. tiga, Karena kan kita sepakati bahwasan tadi hanya bilangan yang bisa dibagi 2, yaitu 1 dan dirinya sendiri, yaitu angka 2 dan 3 bilangannya. Oke, kita next ya. Nah, coba sekarang faktor dari 30. Nampak dilihat. Nah, kita seperti ini ngajarkan kepada siswa ya. Nah, kita sekarang ini bukan lagi mencari lebih kepada hasil, tapi kita mencari cara mengajarkannya kepada siswa. Oke, seperti ini. Tentukan dulu faktornya dari 30, kita dapatkan nanti. Seperti ini ya, berwarna-warna menarik ya, nanti siswa akan senang melihatnya. Itu apa faktornya? 1, 2, 3, 5, dan 6, 10, 15, dan 30. Nah, dari yang tiga, yang dari pembagi tadi semuanya, kita cari faktor primanya. Kita temukan adalah 2, 3, 3 dan dan 5. 5. Nah, nanti ketika menjelaskan kepada siswa, jangan sebutkan dulu isi seperti ini ya. Ini kan Ibu tuliskan langsung isinya ini. Nah, sambil diskusi kepada siswa. Nah, siswa nanti yang menentukan. Jadi, anak-anak ibu, berapa bilang prima di antara pembagi ini faktornya? 2, Bu, katanya. Nah, berapa lagi? 3, Bu, katanya. 5, katanya. Ada yang 15 bilang. Nah, 15 itu apakah bisa dibagi dengan angka yang lain? Bisa, Bu. 3, katanya 5. Nah, berarti itu bukan bilangan prima. Nah, dengan itu sambil kita diskusi kepada siswa, maka siswa akan mengingatnya bahwasannya ada interaksi kita dengan siswa akan memudahkan mereka untuk mengingatnya ya. Oke, disepakati ya. Ini cara mengajarkan ke siswanya tentang faktor prima. Lalu kita cara mencarinya lagi ya. Bisa dengan apa? Pohon faktor, dengan tabel ya. Nah, kita lihat cara mencari faktorisasi. Apa bedanya faktor prima dengan faktorisasi prima? Ya, Siti? Julia apa Siti panggilannya? Julia. Ya, Julia. Silakan Julia. Silakan Julia. Kalau Apa beda? Ibu, kalau faktor prima adalah bilangan prima yang bisa membagi satu bilangan tanpa sisa. Kalau faktorisasi prima, cara memecahkan sebuah bilangan. Oke, ini yang nyampaikan Teti apa Julia ini? Teti ya? Teti, Oke, makasih Teti. Julia bagaimana? Julia mendengarkan saja. Coba Iya, Julia sama lagi. Bu kayaknya. Oh, sama ya. Coba perhatikan dari yang Ibu tampilkan. Nah, kalau faktor prima hanya salah satu dari bilangan prima itu. Kalau faktorisasi dia ada perkaliannya. Ada kelipatannya ya. Nah,
Itu beda aja, perhatikan. Kalau faktor primanya hanya kita pilih salah satu, kalau dia ada dua, maka kita pilih satu saja. Dua, tiga. Contoh ini, 60 kita bagi dua, berapa dapatnya? Tepat 30 ya. Lalu 30 dibagi dua. Kenapa bagi dua, Bu? Kenapa nggak tiga langsung? Nah, ketika kita mengajarkan ke siswa, kenapa tidak langsung tiga? Karena kita mengurutkan dari yang paling kecil dulu. Jadi, kita gunakan angka dua terlebih dahulu. Ya, maka 60 bagi dua dapatnya 30. 30 dibagi dua dapatnya 15. Lalu bagi 3 dapat 5. Dan 5 bisa dibagi 5 dapat 1. Jadi, kita dapatkan faktorisasi primanya adalah masukkan semua angka yang ada pada faktor itu. 2 kali 2 kali 3 kali 5. Nah, sedangkan faktor primanya sebutkan saja bilangan yang ada ya, yaitu 2, 3, dan 5. Oke? Kalau kita bikin 2 kali 2, nah supaya disingkat jadinya 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 ya. Nah, Ananda, rekan-rekan mahasiswa, ketika mengajarkan kepada siswa, jadi mengajarkannya itu harus nyata, terlihat kepada siswa, menarik seperti ini. Siswa tidak sulit untuk memahaminya ya. Nah, jika terdapat sebuah faktor yang sama, kita nyatakan dalam bentuk pangkat gitu ya. Oke, kita next. Nah, ini langkah-langkahnya ya untuk menentukan FPB. Pertama, tentukan dulu faktor dari beberapa bilangan itu. Lalu tentukan sekutunya yang sama bilangannya ya. Memiliki faktor yang sama. Lalu apalagi menentukan faktor persekutuan terbesar dari beberapa bilangan. Nah, nanti ini adalah latihan ya. Boleh dikerjakan nanti di rumah. Itu mencari FPB dari 12 dan 36 ya. Kita next ya. Coba perhatikan soal yang saya tampilkan. Kita ingat kembali, ini sebuah soal yang diajarkan di kelas berapa kira-kira ini? Di SD. Kelas 4, Bu. Bu. Ada yang kelas 4 bilang, ada yang kelas 5. Kalau kurikulum merdeka, kelas berapa belajar? Kelas 4. 4. Kelas 4. Oke, nah di kelas manapun mereka belajar, yang penting apa? Gurunya harus pandai. Nah, kita mempersiapkan sekarang ya, calon-calon guru nih ya. Tadi Ibu siapa nama tadi sudah jadi guru nih, guru di SMA ya katanya. Jadi nanti juga belajar bagaimana cara mengajarkan siswa SD atau MI. Nah, seperti ini. Kita cari faktornya, faktor primanya dari 12 dan 30. Sudah dapatkan berapa faktornya? Dibagi, coba perhatikan. Dari yang masih ada yang belum mengerti atau sudah mengerti semuanya? Sudah bisa membaginya? Karena guru harus pandai ya. Kalau sudah bisa, saya lanjut cara mengajarkannya. Sudah pandai semuanya? Sudah siap terjun ke lapangan untuk menjadi seorang guru? Oh, siap ya, berarti tidak ada masalah dengan materinya ya. Oke, sepakat ya, kita lihat. 12 bagi 2 adalah 6, kita ingat aja ya. 6 bagi 2 dapat 3, dan 3 bagi 3 dapat 1. Maka kita tulis faktorisasi primanya dari 12 adalah 2 pangkat 2 kali 3. Sedangkan 30 yaitu dibagi 2 dapat 15, dibagi 2 tidak dapat, maka dibagi dengan angka 3, yaitu 5. Dan dibagi 5 dapat 1, maka bilang primanya adalah 2, 3, dan 2, 3, 5. 2, 3, 5. Nah, kita tentukan KPK atau FPB-nya. Tapi nanti ya, kita masuk FPB aja dulu sekarang. FPB-nya berapa kira-kira? Kalau FPB, kata kuncinya. Kita lihat B itu apa? Kuncinya besar ya. FPB, faktor persekutuan terbesar. Nah, kita ingat besar itu lawannya apa kira-kira?
Kecil. 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 Berarti kita lihat angka yang sama, kelipatan yang paling kecil. Mana angka yang sama dulu? 2 pangkat 2 dengan 2 Dua. dengan 2. Mana yang paling kecil pangkatnya? Dua. 2. Maka kita ambil Dua. angka 2 satu ya. Lalu ada 3. Angka bilangan 3. Bilangan 3 tidak ada pangkat kedua, maka pilih satu, yaitu 3. Apakah 5 dimasukkan? Dimasukkan. Dimasukkan. Nah, Tidak. kalau mencari FPB, 5 tidak dimasukkan semua faktor. Kalau FPB hanya faktor yang Sebagai. memiliki bilangan yang sama saja, yang sekutu saja ya. Persekutuan, ingat sekutu ya, berarti 2 kali 3, Tiga. yaitu isinya 6. Nah, Jadi FPB-nya 6. Enam. Oke, bisa dipahami? 6. Bisa. Oke, Sudah bisa. siap untuk mengajarkan ke siswa SD atau MI? Insya Allah siap. Insya Allah siap ya, semangat ya. Saya pun semangat jadinya. Ingat ya, diajarkan dengan cara yang nyata ya, caranya yang mudah dan dimengerti siswa nanti. Oke, kita next. KPK lagi. Setelah kita paham tadi FPB, kita KPK. Nah, ini juga contoh soal KPK, boleh dibaca. Siapa yang mau baca? Bantu saya. Silahkan. Di sebuah terminal. Boleh baca lagi, Bu? Ya boleh, silahkan Julia. Di sebuah terminal, bus A datang setiap 20 menit sekali dan bus B datang setiap 30 menit sekali. Jika kedua bus berangkat bersama-sama pada pukul 8, pukul berapa kedua bus akan datang bersama-sama lagi? Nah, kira-kira Julia tahu jam berapa mereka bertemu kembali atau busnya akan datang bersama-sama lagi? Hmm, Oke. Cara mencarinya ya Julia, yang saudara-saudara yang lain juga. Nah, ini adalah contoh permasalahan sehari-hari ya. Contoh soal yang membutuhkan kita penting untuk belajar KPK. Yaitu kita mencari kelipatan dari sebuah dua bilangan yang paling kecil nantinya. Jadi kemungkinan mereka bertemu kapan gitu ya. Maka kita perlu belajar KPK. Jadi jangan sampai tidak ditanamkan kepada siswanya. Jadi Ananda, siswa ibu semuanya, contohnya nih ya, dengan ini nanti Ananda akan paham, akan bisa mencari, menyelesaikan permasalahan. Mana tahu dia nanti menjadi apa, punya mobil bus yang banyak kan. Nah, dia memperkirakan nanti dia jadi pengusaha, misalnya dia punya banyak busnya yang akan dicatatkan kepada orang. Nah, dia perlu tahu dan dia juga perlu mengirakan jam berapa nanti. Maka kita tanamkan ke siswa itu penting untuk belajar ini ya. Oke, kita pecahkan permasalahan ini nanti ketika kita sudah belajar tentang KPK. Oke ya, kita next ya. Nah, mencari menentukan KPK, kita penting dulu belajar kelipatan dari setiap bilangan. Jadi, Ananda jika menjadi seorang guru nanti rekan-rekan semuanya, ajarkan siswa dulu mencari kelipatan suatu bilangan. Setelah itu temukan kelipatan persekutuan dari suatu bilangan itu. Baru nanti temukan kelipatan persekutuan terkecilnya ya. Oke, kita next lagi. Nah, ini ada contoh sebuah soal menentukan kelipatan dari beberapa bilangan ya, yaitu 4 dan 5.
Maka ditentukan. Nah, ini kelipatannya. Coba dilihat semuanya. Sudah nampak ya? 4 dan 5. Kira-kira berapa kelipatan terkecil dari 4 dan 5 ini? KPK-nya. Berapa KPK-nya? Ayo, berapa? Oke, yang menemukan jawabannya ada di bawah ya. Oke, kita tuntun siswa. Pertama, langkah mencarinya adalah ditentukan dulu kelipatannya. Yaitu kelipatan dari 4, kelipatan dari 5, 4 yaitu 4, 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya. Lalu kelipatan 5 apa? 5, 10, 15, 20, dan 25. Dan seterusnya juga ya. Lalu kita tentukan kelipatan persekutuannya. Yang sekutu, tahu yang sekutu yang sama-sama dia. Mana kira-kira? Ada 20 ya. Itu 20. angka 20. Kalau kita teruskan ada 40 lagi ya. Nah, kita Betul. ingat bahwasannya kita mencari yang kecil, yaitu mana yang kecil? 20 antara 40 berarti 20. 20. Jadi 20. KPK adalah 20. Jadi, rekan-rekan mahasiswa semuanya, ketika mengajarkan ini kepada siswa nanti di MMI atau SD, jangan langsung diajarkan kepada faktor prima jangan pohon faktor. Atau dengan tabel jangan. Ajarkan dulu dengan cara kelipatan yang manual seperti ini ya. Biar siswa itu belajar dari yang rendah dulu sampai nanti ke cara yang faktor prima atau dengan pohon faktor ataupun tabel. Jadi siswa itu nanti memilih mana mereka yang mudah menurut dia gitu ya. Oke, kita next ya. Sampai jam berapa kira-kira kita ini? 4:30 Bu kalau di jadwal. 5:30 kalau di jadwal ya. Tadi kita mulainya lewat tadi ya. Sampai habis lihat saya saja ya. Oke ya, disepakati ya. Ya, oke. Terima Baik kasih Bu, atas silahkan. waktunya ya. Mudah-mudahan tetap semangat dan masih ikhlas ya. Kalau ikhlas, jadi berarti nanti ilmu ini ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, kita ketika menentukan KPK dan FEB dengan metode, apa ini metodenya namanya tabel, coba perhatikan. Kita ada sebuah bilangan, 24 dan 40. Nah, kita menggunakan tabel ini ya. Dibagi 2 bisa, 12, sobat perhatikan, dibagi 40 ada 2, 42, 20, lalu dibagi 2 dapat 6, 12 ya. 20 bagi 2 dapat 10, perhatikan semuanya ya. Nah, ini kita nanti akan dapat hasil 1 semuanya. Nah, ketika kita mengajarkan ke siswa, ingat, angka atau faktor prima yang sama-sama bisa dijadikan pembaginya atau faktornya dari dua bilangan itu dilingkari. Untuk kita tandai. Ya, mana tadi? 2 yang pertama, 2 yang kedua, 2 yang ketiga. Kenapa 3 tidak? Karena 3 tidak bisa dibagi dengan angka 5 ya. 5 ini tidak bisa pembaginya 3. Oke ya, jadi kita lihat, ditandai ya. Ketika kita menandainya, nah itu nanti akan dijadikan adalah mencari FVB. Jadi berapa FVB-nya? Nah, ketika menentukan FVB, kita pilih yang diberi kode saja. Contoh soal Ibu ini. Ada kode yang diberikan tanda F ya, nampak semuanya yang F? Ya Bu, nampak. Oke, yang tanda F ini aja. Berarti ada berapa yang tandakan F? 3. Nah, itu yang tandakan F itu ada 3 ya. Ketika mengajarkan nanti beri tanda juga ke siswanya. Mereka 2 kali 2 kali 2 adalah 8. Jika kita mencari KPK, ajarkan kepada siswanya untuk mengalihkan semua faktor yang ada. Berapa faktor yang ada? 2 kali 2 kali 2 kali 3 dan kali 5.
Jadi berapa semua? 120. Nah, jika Ananda, rekan-rekan mahasiswa, mengajarkan kepada siswa dengan cara pohon faktor dan tabel ini, nanti akan ada perbedaan. Siswa sekelompok A dan siswa B akan berbeda pemahamannya. Mereka akan cenderung menggunakan pohon faktor dan ada sekelompok lagi menggunakan tabel seperti ini. Boleh sah-sah saja. Maka ajarkan kepada siswa berbagai macam cara. Kalau ada cara yang cepat, boleh lagi diajarkannya. Oke, sepakat untuk menjadi guru yang kreatif besok? Insya Allah, Bu. Insya Insya Allah ya. Allah. Jadi guru yang kreatif sekarang sudah banyak metode-metode, sudah banyak media pembelajaran sekarang. Ya, tinggal kita aja lagi mempersiapkan diri menjadi guru yang baik, ya, guru yang menyenangkan. Nah, ini latihan nanti boleh dikerjakan di rumah untuk melatih diri saja. Saya tidak berikan sekarang karena boleh difoto saja nih untuk melatih saja ya. Kalau saya periksa sekarang jawabannya jadi nanti jam 8 malam bisa selesainya. Ini cuman contoh saja bisa nanti jadikan latihan untuk berlatih menjadi guru. Ya, mempersiapkan diri saja. Oke, sudah nampak? Nah, ini bisa koreksi nanti jawabannya di sebelah kanan ya. Boleh menggunakan tabel dan juga boleh menggunakan pohon faktor. Nah, ini adalah bentuk-bentuk contoh soal nantinya. Oke, saya next lagi. Nah, ini adalah saya ada dua contoh soal, tapi tidak memungkinkan kita untuk diskusi kelompok ya. Nah, kita berikan, kalau sekarang saya hanya mengajarkan bagaimana nanti kita di sekolah ya. Nah, ini contoh dua buah soal. Kita beri ajarkan kepada siswa itu diskusi kelompok boleh. Nah, ini diskusi kelompok kan kepada siswa yang tadi itu. Penyelesaiannya bagaimana? Karena sudah kita ajarkan tadi contoh-contoh materinya, baru kita kembalikan dengan permasalahan yang tadi. Oke, kita koreksi jawabannya. Saya akan dikerjakan, bilang kepada siswa, dia berkelompok mengerjakannya, maka mereka dapat nanti isinya ya. Ada hiburan juga ya. Oke, nah ini contoh tadi soal yang saya tampilkan tadi pertama kali, kita bisa koreksi kembali atau kita hadirkan kembali tadi pertanyaan ini untuk memastikan siswa apakah dia paham dengan materi yang kita ajarkan ya. Oke, nah ada pertanyaan sebelum saya tutup? Silahkan. Silahkan kalau ada yang sharing juga atau ada yang bertanya atau ada yang curhat boleh tentang matematika ya, tapi yang lain tidak boleh ya. Sementara tidak boleh dulu gitu ya. Oke, silakan. Bu, boleh di-share itu PPT-nya? Halo, iya dengan saudara Abdul. Boleh. Ya. Boleh di-share itunya, PPT-nya? Halo, saya kurang bisa dengar suaranya. Boleh di-share PPT-nya di... Oh, share PPT-nya boleh. Nanti saya share kemana ya? Ke melalui apa aja ya? Bu Yona aja boleh nanti. Iya. Oke ya. Saya share PPT-nya. Ada lagi yang mau di-share? Cukup PPT aja ya. Oke. Ada lagi? Nomor ibu, Bu? Nomor nomor apa ini? Nomor sepatu? Nomor WA. Atau nomor WA? Kira nomor sepatu saya. Bercanda ya. Nomor WA boleh dicatat, nanti kita bisa sharing juga ya. Mana tahu nanti kita akan berjumpa lagi. Mana tahu rekan-rekan semuanya berbagi ilmu juga dengan saya mungkin. Oke, boleh saya sebutkan sekarang atau bagaimana? Bagaimana Saudara Abdul saya sebutkan sekarang? Ya, boleh, Bu. Silakan. Boleh ya. 08 5264 82
7665. Saya ulang lagi ya. 08 5264 82 7665 ya. Ya, Bu. Oke, mudah-mudahan kita ketemu ya nanti ya di lain waktu dan diharapkan jumpa langsung ya. Ya. Oke, mudah-mudahan kita bisa sharing lagi di lain waktu tentang matematika atau materi yang lainnya ya. Saya pesan jadwal nanti guru yang kreatif ya, guru yang diidam-idamkan, yang ditunggu-tunggu oleh siswanya nanti. Ini Pak Abdul mau masuk nih katanya. Saya tunggu deh Ibu Julia ini mau masuk belajar matematika ini atau Ibu Firda katanya. Nah, jadi kalau kita senang siswanya, otomatis ilmunya dapat ya. Nah, kalau dapat ilmunya nilainya bagus ya. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau bagaimana? Cukup? Ibu izin bertanya boleh? Boleh, silakan Saudara Firda ya, silakan. Ibu, kenapa ya eh, akhir-akhir ini itu anak-anak tuh kalau misalnya dengar aja misalnya pembelajaran matematika, mereka tuh takut gitu. Bagaimana cara kita sebagai seorang guru untuk memotivasi anak supaya mereka itu minat dalam pembelajaran matematika itu muncul, Bu? Oke, Terima kasih. ya, terima kasih Saudari Firda ya. Nah, ketakutan siswa sekarang itu karena dia menganggap matematika itu sulit. Nah, kalau sudah sulit, membosankan ya, karena dia selama ini yang dia dapati di sekolah-sekolahnya, karena gurunya cenderung memberikan pembelajaran mencatat depan tulis sebanyak-banyaknya ya. Nah, diterangkannya A sampai malah tidak cukup papan tulis itu dia menulis gurunya. Nah, pakai halaman berikutnya. Nah, karena dia menganggap lalu diterangkan sedemikian rupa seperti guru yang gagah perkasa. A jadi B jadi C. A tambah B sama dengan C misalnya gitu ya. Nah, guru itu siswa hanya melihat saja, menonton saja. Kan dia kan tidak bergerak itu, jadi dia bosan. Dia pun tidak mengerti kadang-kadang apa kata guru itu. Karena guru mungkin cepat menerangkan, atau lalu mungkin suaranya agak pelan ke belakang. Nah, dia merasa sulit matematika itu. Kalau sulit berarti menakutkan ya, rendah nilai nanti. Itu takut dia. Matematika ini susah ini. Ibunya belajarnya pun tidak mengerti saya. Tuh dia malas lagi belajar itu. Nah, rubah pola mengajarnya lagi. Ketika nanti saudara semuanya PL, ubah cara mengajar. Lagu-lagu, kalau kelas rendah, adakan video pembelajaran, pergi ke lapangan, ajak mereka ke lapangan. Kalau contohnya mencari penjumlahan, misalnya perkalian, biar mereka berlari keluar. Contohnya perkalian 4 kali 5, ambil batu 4, si A, si B ambil batu 5, ayo, pacu, siapa yang menang? Keluar dia 4, 5 kali ngambilnya ya. Ya, nah saya duluan Bu, selesai Bu. 4 kali saya ambil batunya 5, jadi 20 Bu. Saya 5 batunya, ambilnya 4 Bu. 4 2 20 Bu. Mana yang lebih cepat? Ini Bu, ini Bu. Nah, maka arti 4 kali 5 berbeda dengan 5 kali 4. Walaupun jumlahnya sama, tapi prosesnya berbeda. Nah, itu perkalian. Perkalian ingat penjumlahan yang berulang-ulang. Nah, dengan cara itu nanti akan tambah 4 kali 5. Apakah 4 tambah 4, tambah 4, tambah 4, atau 5 tambah tambah 5, tambah 5 contohnya. Jadi, nanti kita mengajarkan konsep perkalian. Ingat ya, banyak yang salah ini mahasiswa ini. 4 kali 5 itu apakah 4 kali 5-nya atau 5-nya 4 kali ya. Nah, ketika mengajarkan itu contohnya, biar mereka bermain sambil, kayak berlari ambil batu. Nah, contohnya ya, oh seru ya belajar dengan ibu itu ya, kita bermain ya. Padahal dia belajar ini, dia ingatnya bermain sambil belajar. Senang itu belajar. Maka ketika PL nih, ah
kita seru belajar dengan ibu tuh ya. Nggak susah matematika itu. Saya pandai, saya hitung batu yang saya dapatkan. Nah, maka pun dia merasa, oh seru belajar itu. Maka kalau seru, dia semangat belajar, menyenangkan jadinya. Termotivasi dia belajar. Nah, anak-anak ibu contoh lagi kelereng, dia bermain kelereng. Kalah dia. Lalu nanti dia ada kelereng 10, dibagi ke dia kalah 5. Tinggal berapa lagi? 5 diminta dengan si A3. Berapa tinggal kelerengnya? Nah, nanti kalau dibilangnya, Bu, saya kelereng saya tinggal segini, Bu. Nggak pandai ngitungnya kan? Nah, kalah nanti ditipu di si Budi nanti. Nah, mau kelerengnya diambil temannya? Enggak, Bu. Saya kelerengnya 10, Bu. Kayak gini. Kalau naik saat SD yang kelas rendah nih ya, contohnya nih ya. Enggak, Bu. Wak, mana tidak mau kalah, Bu. Kelereng saya banyak, Bu. Contoh gitu. Maka kita perlu belajar matematika ya, Ananda, anak-anak ibu yang cantik, yang ganteng-ganteng gitu ya. Iya Bu, maka dia akan tertanam dalam pikirannya penting matematika itu. Maka bertambah motivasinya nih, belajar dengan hadirnya guru yang seperti kita tadi. Guru yang menyenangkan, guru yang kreatif mengajarkan. Dia tidak hanya mencatat saja di papan tulis ya, hilangkan metode yang guru gagah perkasa cantik itu jelita itu yang asik menjelaskan sendiri di depan, jangan rubah lagi ya. Guru yang kreatif, dia memanfaatkan media yang ada di kenyataan di kelasnya. Kalau tidak ada infokus gimana Bu, saya ngajar di daerah-daerah, gunakan contextual teaching learning. Kan ada batuan di luar, ada pepohonan, koknya menggunakan yang ada. Atau lidi yang ada, boleh pipet mungkin. Pokoknya gunakan media yang ada ya, tidak harus punya menggunakan laptop, komputer, tidak. Jadi dikondisikan dengan kehidupan yang ada di sekolah kita masing-masing. Kuncinya apa? Gurunya harus kreatif, inovatif ya. Nah, maka kita perlu ini sebagai seorang guru ya, ini tugas kita nih ya, untuk merubah mindset siswa itu dari yang sulit, yang membosankan, kita rubah menyenangkan dan mudah. Itu ya kuncinya ya, menyenangkan dan mudah belajar matematika itu. Oke, bisa? Insya Allah ya, Saudari Firda ya. Bisa dipahami jawaban saya? Sangat bisa dipahami, Ibu. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama ya. Oke, saya tutup nih ya. Iya, pesan saya pada hari ini ya, ketika kita belajar KPK, FPB itu, ataupun materi yang lain adalah penting ya, karena dalam berkaitan dengan kehidupan nyata kita. Maka ajarkanlah faktanya dulu, jangan teori dulu. Nah, itu ya. Lalu ajarkan dengan contoh yang kontekstual agar siswa mudah memahaminya. Yang konteks yang sesuai dengan kehidupan nyata. Jangan berandai-andai ya. Berandai-andai menghayal pula nanti siswa kita itu. Lalu terus latihan. Kalau latihan maka kemampuan siswa nanti akan meningkat melalui soal-soal cerita, latihan rutin nantinya. Itu perlu latihan ya untuk meningkatkan pemahaman ya. Tidak hanya sekali saja kita belajar. Sama sekarang, Ibu yakin dan percaya semua saudari dan saudara paham sekarang PB dan KPK. Berapa bulan lagi mungkin lupa ya. Maka berlatih lagi ya. Kalau menjadi guru tuh belajar lagi, lihat lagi bukunya. Karena tidak ada batas waktu untuk belajar walaupun sudah menjadi mahasiswa tetap belajar ya. Karena mau jadi cikgu, Pak Guru nantinya. Oke. Insya Allah ya jadi guru yang menyenangkan dan kreatif ya. Ingat matematika itu mudah dan menyenangkan. Oke ya, semangat semuanya. Semangat, Bu. Semangat ya. Terima Bu. kasih ya untuk waktunya hari ini ya. Eh, sudah lewat dari schedule-nya karena schedule tadi jam setengah 4 ya, namun kita mulai udah jam 4 ya. Mudah-mudahan waktu yang kita gunakan pada hari ini menjadi waktu yang akan menjadi ilmu yang bermanfaat yang kita gunakan, kita pelajari pada hari ini. Karena kalau kita terapkan nanti di kehidupan, eh, Ananda akan mengajarkannya ke siswa, insya Allah nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat ya.
Sudah ada lagi yang mau bertanya kan? Terima kasih ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Apakah dimaafkan? Ya, Bu. Bu. Ya. Oke. Mudah-mudahan kita ketemu ya di dunia nyata kita ketemunya ya. Yang mau ke Padang boleh temui saya mungkin. Kita ketemu di Padang nanti ya. Atau saya nanti ke sana, boleh nanti juga kita bertemu ya. Kita bertegur sapa, silaturahmi. Oke, semuanya sampai jumpa. Terima kasih untuk waktunya ya. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Apakah dimaafkan? Dimaafkan, Bu. Dimaafkan ya. Oke, Terima kasih sampai banyak, jumpa. Bu. Ya, sama-sama semuanya. Mudah-mudahan kita berjumpa ya. Tali silaturahim tetap terjaga ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.